jelas-jelas saya tuh ngeliat ibu-ibu itu jalan ke arah sana. Saya nggak mungkin salah lihat. Mama nggak ada maksud untuk merahasiakannya dari kamu. Itu yang membuat Mama nggak mau jengukin Dinar lagi. Basi! Sekarang udah biasa Bim yang namanya teman makan teman. Sebenarnya ini film yang memiliki cerita yang agak unik. Artinya ini adalah film horor pertama yang kita sangat mengandalkan kekuatan cerita. Kalau kita melihat di Korea atau di Jepang, bahkan di Thailand itu, kenapa film-film horor jalan itu satu memiliki kekuatan cerita yang berbeda. Film ini bercerita tentang seorang anak yang menderita penyakit asma. Lalu suatu saat setelah di usia dia 18 tahun, asmanya kambuh dan kumat begitu sangat mengkhawatirkan, dan terpaksa kedua orang tuanya harus membawanya ke sebuah rumah sakit di mana tempat dulu dia dilahirkan. Saya Sarah, saya di sini berperan sebagai Dinar. Anak-anak zaman sekarang, tapi dia tuh supel dan dia punya sifat investigator yang dia tuh selalu pengen tahu. Maka pas dia masuk rumah sakit ada kejadian-kejadian janggal, ada kejadian-kejadian aneh. Dia tuh yang langsung cari tahu, yang penasaran kenapa ini gini, kenapa begitu. Terus aneh. Semalam perasaan gue ada yang aneh. Aneh apanya sih? Semalam itu gue dengar kayak ada bunyi duk duk dari kamar sebelah gue. Saya Rifki, saya berperan sebagai Bimo di sini. Dia itu kuliah di luar, Bimo balik ke sini, dia baru tahu kalau Dinar itu ternyata sakit. Sayang, gimana dong? Saya Halidar Amru, dia seorang yang keibuan. Saya Reza Tapi, merankan tokoh bernama Murdako, sangat mencintai istrinya. Pak, meetingnya nggak bisa ditunda. Kita kan belum jengukin Dinar hari ini. Ini meeting penting, Ma. Penting mana sama Dinar? Oh, nama saya Riri Rinta. Di sini saya berperan sebagai Sumiati atau hantunya Sumiati. Saya Antara. Saya di sini berperan sebagai Suster Mona. Suster Mona itu karakternya menjadi suster yang jahat, membantu Murdako untuk mendapatkan seorang anak. Hampir semua orang itu takut dengan yang namanya rumah sakit. Tetapi hampir semua orang sudah pernah injak rumah sakit. Iya kan? Rumah sakit itu tempat yang paling ditakutin sebenarnya. Kalau disuruh dokter masuk rumah sakit misalnya, itu adalah hal yang paling terakhir yang orang ingin lakukan, masuk rumah sakit.
karena kengerian dari tempat itu rumah sakit, ya kan? Saya melihat memang karena cerita dari film ini lokasinya mengambil di sebuah rumah sakit tua, rumah sakit lama yang sangat serem. Apalagi rumah sakit itu banyak yang namanya terowongan. Dari satu gedung ke gedung lain itu melewati terowongan, kayak gitu. Nah, di sini ada sejarah yang diungkap. Kalau aku sih maunya punya anak 7. Ih, memangnya kamu sanggup punya anak sebaik itu? Ya disanggup-sanggupin lah, Mbak. Saya memilih cerita ini karena satu, sama sekali saya tidak menggunakan hantu kuntilanak atau pocong, sama sekali enggak. Karena saya tahu masyarakat udah bosen, udah terlalu banyak versi kuntilanak, udah terlalu banyak versi pocong. Mang Udin. Mang Udin pasti tahu kan cerita tentang kamar yang di sebelah kamar aku. Mang Udin pasti juga tahu cerita tentang ibu-ibu muda yang suka berkeliaran tengah malam. Tapi kalau aku kejar, ibu-ibu muda itu masuk ke dalam terowongan. Masa Mang Udin nggak tahu? Kan Mang Udin udah paling lama kerja di rumah sakit ini. Pasti Mang Udin tahu semua tentang rumah sakit ini. Kamu sebaiknya jangan ngurusin hal-hal yang bukan urusan kamu. Jelas-jelas saya tuh ngeliat ibu-ibu itu jalan ke arah sana. Saya nggak mungkin salah lihat. Mama nggak ada maksud untuk merahasiakannya dari kamu. Itu yang membuat Mama nggak mau nyengukin Dinar lagi. Basi! Sekarang udah biasa Bim yang namanya teman makan teman. Saya tidak membuat film horor yang setan-setan aja, tapi horor yang menangkap sisi lingkungan dan sisi karakternya yang lebih kuat. Karena film horor Terowongan Rumah Sakit ini adalah horor drama thriller, yaitu horor yang punya cerita. Mama juga baru tahu. Kalau Lepas Bim! Lepas! Dinar itu pacar gue ceritanya. Nah, Dinar ini dia tuh sering kemasukan arwah ibunya, jadi dia sering sesak napas gitu. Dari kecil Dinar ini punya penyakit asma, tapi udah dibawa ke macam-macam dokter tetap nggak bisa disembuhin. Pada satu saat Dinar udah kena serangan asma
dibawa ke rumah sakit di mana tempat dia dilahirin. Kisah ini bersetingkan yaitu dengan latar 18 tahun yang lalu di mana tempat Dinar dilahirkan. Menurut riset kami, belum ada rumah sakit yang lebih modern. Ini ada alasan-alasan juga dari detail-detail cerita di masa lalu untuk kami visualkan menjadi itu adalah ada korelasinya, ada hubungan dan clue-clue di mana karakter Dinar menemukan jati dirinya. Buat karakter sih beda ya, dari akunya sendiri juga dari Dinarnya. Jadi di sini penyesuaian aja antara gimana caranya supaya aku bisa masuk ke karakter itu sendiri. Ketika saya bermain, saya mencoba untuk memakai seluruh jiwa, hati, dan raga saya. Bisa membuat film ini terlihat seperti film penggarapan di luar. Jadi saya senang bekerja sama Helvi karena dia sanggup memberikan yang terbaik. Dia bekerja cukup teliti, dia cukup hati-hati dalam menggarap film ini. Ceritanya pun alurnya dari awal sampai akhir itu cukup tegang, sampai penyelesaian cerita di ending pun cukup bagus dibikin oleh Helvi. Yang ini kayaknya seru banget, seru. Muka aku aja nggak kayak gini nanti. Mang, saya mau tanya cerita tentang kamar yang di sebelah kamar saya, Mang. Semalam, saya ngedengar ada suara orang berantem, itu suara ibu. Sudah. Kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Kamu jangan sekali-kali masuk situ. Tapi semalam... Sudahlah, kamar itu sangat rapuh. Nanti kalau kamu masuk situ, ada yang roboh, kamu ketimpa. Jelas-jelas saya tuh ngeliat ibu-ibu itu jalan ke arah sana. Saya nggak mungkin salah lihat. Mama nggak ada maksud untuk merahasiakannya dari kamu. Itu yang membuat Mama nggak mau nyengukin Dinar lagi. Basi! Sekarang udah biasa Bim, yang namanya teman makan teman.
Sarah Savitri yang berperan sebagai Dinar, dia mempunyai kemampuan daya sentuh dalam menerapkan sebuah sentuhan-sentuhan yang akan diberikan kepada penonton. Kesulitannya banyak ya, mungkin kalau scene by scene-nya mungkin ada beberapa scene yang menurut aku cukup sulit buat meranin si Dinarnya ini. Saya tidak mau memberikan kesan bahwa film horor adalah film yang penuh dengan setan-setannya saja. Sebuah film horor yang punya cerita dan Jangan lepas pelukan kamu. Sampai aku mati, Bim. Kamu gak akan pernah mati. Tapi aku. Iya. Apa ya? Grogi apa ya? Ya, gitulah gue susah diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Aneh, ya rasanya ya gitu, grogi, susah diungkapin. Gue bilang sih keren aja, bukan keren karena jadi cerita gue tuh, dan ternyata yang gue cium itu arwah ibunya. Diam kamu. Basi! Sekarang udah biasa Bim, yang namanya teman makan teman. membuat penonton bergidik atau merinding menyaksikan apa yang saya visualkan. Yang walaupun dia nggak tahu siapa ibunya, tapi walaupun dia tahu ibunya sudah meninggal, kasih sayang ibu aslinya nggak akan pernah luntur sampai kapanpun. Saya ingin menggarap satu horor yang pinter. Artinya bahwa horor yang ada di kehidupan kita, di mana kita sering melihat di sekitar kita itu ada teman kita yang kerasukan, ada orang ini kerasukan, ada tempat yang angker tiba-tiba dia kosong terus kemasukan arwah kayak gitu-gitu. Jadi ini adalah horor yang smart. Ternyata pas tek pingsan, Dita pingsan. Waktu pas gue pegangin nih, bentar. Gue panik kan, wah ini bukan Dita nih, gue bilang nih. Ternyata bener Dita kemasukan. Serem juga sih, bener. 2 tek.
Film yang fenomenal di tahun 2009. Menyenangkan untuk ditonton, sangat menghibur. Juga kita akan ngelihat gambar yang sangat bagus, cerita yang bagus. Gue berharap bisa diterima sama lo semua dan lo puas nontonnya. Jangan lupa nonton Terowongan Rumah Sakit. Harus nonton Terowongan Rumah Sakit Di bioskop kesayangan. Jelas-jelas saya tuh ngeliat ibu-ibu itu jalan ke arah sana. Saya nggak mungkin salah lihat. Mama nggak ada maksud untuk merahasiakannya dari kamu. Itu yang membuat Mama nggak mau nyengukin Dinar lagi. Basi! Sekarang udah biasa Bim, yang namanya teman makan teman. Pesan yang mau saya sampaikan di film Terowongan Rumah Sakit ini yaitu bagaimana seorang ibu yang menjaga anaknya, seorang ibu yang menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Belakangan ini saya mempunyai sebuah ketakutan-ketakutan karena setiap hari saya membaca di koran selalu ada tentang perdagangan bayi ataupun lebih lengkapnya, lebih konkretnya tentang human trafficking. Dari riset yang saya lakukan, human trafficking atau perdagangan bayi ini sangat meningkat dari tahun ke tahun. Dari analisa saya dan dari sebuah riset saya juga, di tahun 2007 di Komnas Perlindungan Anak terdapat 12.000 pengaduan tentang orang tua yang kehilangan anaknya. Sementara di tahun 2008 kembali terdapat 21.000 pengaduan tentang orang tua yang kehilangan anaknya. Menyedihkan sekali bagi saya karena ini terjadi di bangsa saya sendiri. Yang paling menarik dari film ini adalah banyak adegan-adegan yang menakutkan di saat penonton itu nggak siap. Semoga film ini bisa diterima semuanya, bisa disenengin sama semuanya, terus bisa diambil nilai-nilai yang baik-baiknya. Nonton deh film ini, ceritanya bagus, ada percintaannya, ada horornya. Film Terowongan Rumah Sakit ini sangat bagus, punya pesan yang bagus, ditonton oleh masyarakat luas. Dan tidak hanya ditonton oleh masyarakat, saya juga menginginkan pejabat, instansi terkait tentang human trafficking harus menonton film ini. Ini adalah film horor yang ada di sekitar kita, di mana ada arwah yang masuk ke dalam badan kita. Jadi ini merupakan satu konsep cerita yang sangat kuat, akan beredar, akan main di seluruh bioskop Indonesia.
Bim, ada apa? Sebenarnya ada yang mau kita omongin. Ya udah, ngomongin aja. Aku sama jelas-jelas saya tuh ngeliat ibu-ibu itu jalan ke arah sana. Saya nggak mungkin salah lihat. Mama nggak ada maksud untuk merahasiakannya dari kamu. Itu yang membuat Mama nggak mau nyengukin Dinar lagi.